Halo semuanya, buat kalian yang sedang bingung mau beli PC, gue akan bantu kalian semua. Ini ada racikan PC, budgetnya 1,5 juta, tapi ini nggak pakai casing PC ya. Dan buat kamu Iqbal Tazaka, kalau misalkan gue bisa buat racikan PC budget 1,5 juta, lu bakal gunting rambut kayak gue. Jadi gue tunggu fotonya ya, langsung aja ke videonya intro. Halo semuanya, jadi di video kali ini buat kalian yang pengen rakit PC di rank 1,5 juta tanpa memakai casing PC, dengan catatan kalian sudah punya casing PC-nya, mungkin ini jawabannya. Jadi ini adalah racikan PC budget 1,5 juta dengan memakai prosesor AMD Godafari A6 7480 dengan Radeon R5 series, yaitu adalah APU yang ada di dalam integrated prosesornya tentunya ya, yang jalan di 3,7 GHz dan TDP-nya kalau kalian lihat di sini 65 Watt. Kita akan review lagi, ulas lagi dalam lebih lengkapnya di website resminya tentunya ya. Dan soket FM2 Plus dengan harga 455.000. Menurut gue ini adalah pilihan yang bijak di budget segini. Jadi tidak memakai VGA eksternal. Kalau misalkan kalian mau upgrade, saran gue pakai VGA GT 1030 atau mungkin GT 730 atau GT 710 dengan power supply-nya di upgrade ya. Untuk motherboardnya gue ambil Maxsun. Kenapa Maxsun? Karena yang paling murah ini, dan juga menurut gue kalau gue di posisi rakit PC pun gue akan ambil yang model kayak Maxsun atau mungkin kayak Biostar, karena ini di limit budgetnya gitu ya. Habis itu untuk harddisknya kita memakai harddisk dari WDC SATA 2 bukan SATA 3. Kita ingat budgetnya sekali lagi ya, dengan 320 GB nih memorinya ya. Jadi ini udah mantap banget, dengan garansi setahun, harganya cuma 120.000. Jadi udah mantap banget. Dan kalau pakai SSD gue udah yakin nggak mungkin cukup budget 1,5 juta. Kalau cukup pun banget itu gue bingung gimana caranya ngatasinnya lagi gitu ya. Karena di sini pun gue memilih RAM dari Verom RX DDR3 yang 2 GB dual channel, jadi 2 kali 2 GB 4 GB. Kalau dulu tanya ke gue apakah buat main game lancar, saran gue untuk main game-game ringan mungkin kayak GTA San Andreas masih lancar. Untuk main game Valorant masih lancar, tapi dengan catatan tidak membuka aplikasi apapun dan alt-tab apapun. Misal kayak kalian buka Opera, Google Chrome, Internet Explorer tentunya, itu udah bener-bener banyak makan memori dari RAM juga. Jadi saran gue, udah fokus di game, jangan alt-tab apapun gitu ya. Apalagi kalau bisa kalian main game yang butuh banyak makan RAM, oke? Dan untuk power supply-nya gue ambil dari Okaya 500 Watt. Kenapa? Dengan spesifikasi PC seperti ini nggak perlu 80 plus gitu, apalagi 80 plus bronze dan kawan-kawannya, karena menurut gue dengan prosesornya yang ya bisa dikatakan spesifikasinya yang cukup ya masih pas-pasan juga gitu ya, menurut gue udah nggak perlu pakai power supply yang bagus gitu ya. Tapi kalau spesifikasi agak lumayan ya, power supply yang bagusan dikit gak apa-apa gitu, oke? Untuk AMD A6 7480, kalian bisa lihat di sini, gue akan bacain juga, akan gue ulas. Memakai soket FM2 Plus gitu ya, dan memakai 28 nanometer untuk litografinya. Dan untuk suhu max loadnya di angka 90 derajat Celcius. Jadi ini masih kuat banget untuk prosesor ya. Dan dia jalan di 2 core dan 2 thread. Jadi dia dual core dan dual thread ya, gitu ya. Jadi masih standar banget ini ya prosesor, masih 2 core 2 thread. Habis itu dia memakai Radeon R5 untuk APU-nya. Jadi ya untuk Radeon R5 nya bakal gue ulas lagi setelah ini ya. TDP-nya jalan di 45 Watt. Frekuensi dasar prosesornya sendiri dia jalan di 3,5 GHz. Misal kalian mau overclock bisa tembus ke 3,8 GHz ya guys ya. Jadi ini termasuk mantap. Dia support DDR3 mentok di jalan di 2133 MHz ya. Dia generation A6 atau kita bisa bilang Carrizo tuh ya. Untuk Radeon R5 series, kalau kalian bisa lihat ini ya, masih di atas GT 210, GT 220, GT 520. Kalau misalkan kalian mau upgrade VGA-nya lagi, kalian bisa upgrade lagi ke
GT 430, Radeon HD 5570 ya. Ke GT 440 atau yang lainnya gitu ya. Balik lagi ke kalian, oke? Tadi udah mantep banget ini, dan dia support DirectX 12, OpenGL 4.6, OpenCL 2.0, Vulkan 1.2, dan shader modenya 6.0. Jadi kalau misalkan buat main game-game ringan, menurut gue ini masih jalan banget. Dan dia TDP-nya 15 watt no output, karena di sini dia memakai yang namanya APU, Accelerated Processor Unit namanya. Oke, kalian ngerti lah ya. Jadi Bangko nggak pakai VGA eksternal karena di prosesornya sudah memakai yang namanya Radeon R5 series, Radeon R5 Graphics, jadi namanya APU. Kalau di Intel namanya iGPU gitu ya. Dan untuk motherboardnya, kenapa Billy Maxson? Ya karena dia yang termurah juga. Kalau kalian lihat dari spesifikasinya aja, dia form faktornya mini ATX dengan chipsetnya AMD Bolt Sound Series, CPU-nya FM2 Plus, FM2A Series. Dia mentok jalan di dual channel DDR3 di 1866 MHz atau 1600 MHz ya. Storage interface-nya bisa support SATA.3, source-nya PCIe x 16. Oke. Ada power connector 24 plus 4 pin, ada stable power supply, ada high quality material, dan kawan-kawannya ini. Ya, ini mengingat ini masih motherboard yang menurut gua standar. Kalau kalian lihat di sini cuma ada 2 slot RAM doang di sini ya. 2 slot RAM doang di sini, yang artinya cuma bisa jalan di dual channel gitu ya. Misal ada 4 pun tetap jalannya di dual channel. Kalau quad channel dia butuh namanya 8 slot RAM. Itu akan lebih panjang lagi penjelasannya ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini guys ya. Untuk driver BIOSnya pun kalian bisa upgrade lagi kalau misalkan kalian ngikutin racikan PC kali ini ya. Ini ada AMD series, ada Intel series untuk driver BIOSnya ya. Siapa tahu kalian mengikuti racikan PC ke gua, dan linknya semua akan gua taruh di deskripsi. Kalian tinggal beli aja link yang gua taruh di deskripsi gitu ya. Oke, so langsung aja ke benchmark gamenya.
tentang racikan PC budget 1,5 juta kali ini. Apakah buat editing worth it? Cukup worth it. Apakah buat main game ringan worth it? Ya worth it juga. Apakah untuk kantoran worth it? Ya worth it juga. Gitu ya, di budget 1,5 juta. Nah, catatan ini kekurangannya tidak memakai SSD, power supply-nya masih yang ya seperti itu. Habis itu juga tidak memakai VGA eksternal. Tapi pakai VGA eksternal pun juga harus catatan ganti power supply lagi. Ya udah. Iya, dan catatan lagi, RAM-nya kalian bisa upgrade lagi misal ke 8GB, 2x4GB. Itu kalau kalian mau upgrade. Upgrade RAM, upgrade SSD, upgrade VGA, upgrade power supply. Udah gitu ya. So, gua rasa videonya sampai sini dulu. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Semoga channel ini bermanfaat dan membantu kalian semua. Bye bye, see you in the next video. Thank you.